oleh-oleh yang terakhir yang saya ingin sampaikan kepada anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian. Saya berdiri bukan karena banyaknya uangnya orang tuaku. Andaikan saya sekolah karena banyaknya uangnya orang tuaku, mungkin saya orang yang paling terbelakang sekolah sampai meraih gelar S2. Tapi ada amalan yang diberikan oleh guru kami waktu pesantren dulu. Yang pertama, apa Nabi bilang guru tak? Nah, dimanapun engkau menuntut ilmu, baca ini. Yang pertama, ya alim. Yang kedua, ya razak. Ya alim, Allah memiliki ilmu pengetahuan. Kalau Allah yang memberikan pengetahuan kepada kita, maka tidak ada akan habisnya. Pelajaran di sekolah akan ada habisnya. Bukankah Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Imam Syafi'i, yang laki-lakinya satu orang yang sudah hafal langsung naik di sini. Satu orang langsung naik. Yang perempuan yang sudah hafal langsung naik satu orang. Ayo naik. Yang sudah hafal, ya naik. Masya Allah. Yang perempuan satu orang yang sudah hafal. Ayo silakan langsung. Nah. Ya, namanya Muhammad Farid. Kita Kansa Kalisa. Muhammad Farid dengan Kansa Kalisa. Muhammad Farid, cita-citamu jadi apa? Masya Allah. Mari kita aminkan Bapak Ibu sekalian. Amin. Yang di bawah ini mohon maaf. Yang modalnya banyak bicara. Yang biasa bully, yang biasa pandang enteng Muhammad Farid, besok-besok berbaret merah masuk di SMP 2. Muhammad Farid, jangan pernah lupakan SMP 2 nah. Maupun apa cita-citamu besok masuk di SMP 2. Kan Salisa apa cita-citanya? Dokter. Alhamdulillah. Dokter umum, dokter hewan atau dokter apa? Dokter umum. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kedua alumni nantinya ini tercapai cita-citanya. Satu tentara, satu dokter. Amin ya rabbal alamin. Sudah hafal tadi itu Farid. Ya alim, ya razak, ya alim, ya razak. Ya alim, ya razak. Ya alim, ya razak. Ya, Masya Allah. Nah, dapat hadiah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ala ni'matil Islam, ala ni'matil iman, ala nikmatil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, kami muliakan Bapak Kapolsek yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami muliakan Bapak Kepala Sekolah SMP 2 Matiro Sompa. Yang kami muliakan Bapak Kepala Sekolah SMA 10. Yang kami muliakan Bapak Ketua Komite beserta jajaran pemerintah setempat yang hadir. Dan kami muliakan juga orang tua kami, Bapak Kepala Sekolah pada masanya, dan ibu-ibu orang tua siswa dan seluruh ibu bapak guru yang hadir pada hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bulan ini adalah bulan Sya'ban. Berarti bulan kemarin sudah lewat bulan Rajab. Tapi SMP 2 Matro Sompa
tetap memperingati Isra wal Mi'raj. Dan ini mesti dipahami oleh anak-anakku sekalian. Jadi saya mohon maaf anak-anakku, sekarang ini adik-adikku sekalian, bukan waktunya gaya-gayaan untuk nakal. Terlambat nih. Saya tanya dulu yang adik-adik ini yang khusus laki-laki. Yang naik motor ke sekolah, siapa yang belikan Ki? Kita yang beli sendiri atau bapak tak? Jawab, bapak yang belikan atau kita yang beli sendiri? Makanya adik-adik, yang kita gas itu sampai ke sekolah, telinganya bapak yang kita putar-putar itu. Nah, ada tuh sekarang itu baru SMP motobi gaya-gayaan. Ini saya mau maaf. Makanya mesti kita hadiri peringatan Isra wal Mi'raj ini betul-betul. Jadi peringatan yang tertulis di spanduk itu bukan perayaan. Ini mesti dibedakan oleh anak sekolah. Jangan sampai kita ketemu anak SMP yang di luar sana yang tidak memperingati Isra wal Mi'raj dan kita ditanya, kenapa masih peringatan kina bukan bulan Rajab? Ini perbedaannya Bapak Ibu. Kalau kita katakan perayaan, maka mesti harus dilaksanakan tepat dengan tanggalnya, yaitu adalah 27 Rajab. Tapi yang namanya peringatan tidak terikat dengan waktu. Peringatan itu adalah mengingat kisah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Yang namanya peringatan tidak terikat dengan tahun, tidak terikat dengan bulan, tidak terikat dengan tanggal. Dimanapun kita berada, harus selalu mengingat Rasulullah SAW. Hanya ada 2 hari raya yang sering kita laksanakan dalam setiap 1 tahun, dan harus tepat dengan tanggalnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah hari raya Idul Fitri, yang kedua adalah hari raya Idul Adha. Mesti tepat dengan tanggalnya. Tidak mungkin kita mengatakan mari kumal lepak di tawe. Tidak mungkin, tapi mesti tepat dengan tanggalnya. Maka yang tertulis di spanduk adalah peringatan di belakang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah itu tertulis Isra wal Mi'raj. Ada 2 kata. Pertama Isra, yang kedua adalah Mi'raj. Kalau saya tunjuk di antara adik-adik di sini, kalau saya tunjuk satu orang, apa pengertian Isra, apa pengertian Mi'raj? Coba saya tunjuk dulu. Elahnya mana nih ulun nak? Tapi kumak bicara, Ini mohon maaf. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Coba yang pakai topi nih, yang keru topinya. Di mana itu Masjidil Haram? Hah? Nampakan jati mana si topinya? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu Isra. Sedangkan Mi'raj, perjalanan spiritual Nabi dari langit pertama sampai Sidratul Muntaha. Di langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa Yahya. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, Idris, Harun, Musa, Ibrahim. Ini mesti dihafal adik-adikku. Nanti di akhir ceramahku nantinya, saya memunculkan pertanyaan. 2 orang, 1 perempuan, 1 laki-laki. Siapa yang jawab pertanyaanku, dapat hadiah. Ya, jadi saya ulangi. Di ayat yang dibacakan oleh teman tadi, ini terdapat dalam surah apa? Yang perempuannya Al-Isra. Ayat pertama.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini yang saya mau bahas, mohon maaf Bapak Kepala Sekolah dengan para guru-guru yang hadir. Ayat ini dimulai dari kalimat subhanallah. Kalimat subhanallah itu adalah kalimat pendek tapi bermakna yang sangat luar biasa. Karena kalau kita baca-baca dalam Al-Quran banyak kejadian yang terjadi. Tapi tidak dimulai dengan ayatnya subhanallah. Ketika tercipta dunia ini, tidak dimulai dengan kalimat subhanallah. Proses penciptaan manusia tidak dimulai dengan kalimat subhanallah. Tapi peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah memulai ayatnya dengan kalimat subhanallah. Kenapa dimulai dari kalimat subhanallah? Karena peristiwa ini di luar akal manusia, bukan campur tangan dari manusia, tapi murni atas ketentuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di pesantren kami dulu diajar kalimat-kalimat thayyibah. Yang dimaksud dengan kalimat-kalimat thayyibah, adik-adikku sekalian, kalimat pendek tapi bermakna. Contoh, teman-teman tak tadi mengaji, teman-teman tak tadi salawat, maka ketika kita terkagum-kagum, maka yang kita ucapkan subhanallah. Lewat teman tak dengan penampilan yang sangat luar biasa, maka kita mengatakan subhanallah. Yang kita puji bukan teman tak, tapi dari ciptaan Allah, maka kita mengatakan subhanallah. Khusus adik-adikku yang laki-laki, lewat teman tak perempuan yang cewek begitu cantik, maka kita katakan subhanallah. Jangan lewat teman tak cantik QQ, jangan, tapi subhanallah. Dapat prestasi SMP 2 matrosompa, maka kita katakan alhamdulillah. Lihat kita mantap lewat depan tak, jatuh teman tak, maka kita katakan astagfirullah. Naik motor di dalam keadaan berbahaya, maka kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Dapat sesuatu ujian atau musibah, maka kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi rokuma motor kindiku lisuki pole matu masikola. Kita lihat teman tak meletus pemotornya dan begitu kencang, maka kita berteriak la haula wala quwata illa billah. Ternyata teman tak masuk di sawah, tamai lalat galuge, ada lalu mugora makana alhamdulillah. Tapi kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini mohon maaf. Jadi ini yang pertama, hikmahnya yang pertama, dengar baik-baik, hikmahnya yang pertama. Kenapa Allah memulai dengan kalimat subhanallah? Kalimat pendek tapi bermakna, mau diajarkan kepada adik-adikku sekalian, mulut tak ini selalu mengucapkan kalimat-kalimat Allah. Ini mohon maaf. Makanya yang pertama. Yang kedua, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah telah memperjalankan seorang hamba. Yang dimaksud dengan hamba itu adalah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mohon maaf. Kalau hari ini semua dikatakan hamba. Kenapa kita dikatakan hamba? Kategori pertama kita dikatakan hamba, kita punya nyawa dan punya jasad. Itulah hamba. Hari ini yang mendengarkan ceramah adalah hamba. Nasabah ada nyawanya, angkat watak kalena. Coba kita Bapak Ibu, mohon maaf. Kalau kita pulang dari Isra wal Mi'raj, kita temukan satu jasad dan kita periksa degada nyawana, maka mesti kita mengatakan tau mati. Tapi nanti malam ketika kita menemukan nyawa yang terbang-terbang di atas kepala tak, maka kita mengatakan hantu atau mombo. Mesti makanaki setan. Tapi yang hadir hari ini tanya setan. Yang hadir hari ini bukan mayit. Tapi siapa yang hadir memperingati Isra wal Mi'raj? Kategori pertama dikatakan hamba, nasabah angka nyawana, angka to jasadnya.
Yang kedua, nanti akan diakui oleh Allah menjadi hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dek gaga uat dipuataki, tidak ada yang bisa kita dengarkan perintahnya kecuali atas izin dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dikatakan ki hamba, adik-adikku sekalian ini, walaupun yang disampaikan oleh Pak Kapolsek secara umur belum keluar sinta, tapi secara umur sudah keluar sinta untuk melaksanakan sholat. Itu kalau anak-anak itu yang disampaikan kami di pesantren dulu, minimal 4 tahun, 5 tahun itu sudah diajar sholat. Nah kalau saya tunjuk adik-adik yang laki-laki ini, taliwaliwatongan ikuan kamu pada napal niat sempajang. Ya, banyak mana situ ulunnya? 4 tahun, 5 tahun itu sudah diajar sholat. 7 tahun, lebapan ikudena sempajang. Lecalan ikudena sempajang. Dan saya yakin Muhammad sampai ke Maraja. Di peringatan Isra wal Miraj ini tidak ada yang mau disampaikan kecuali adalah sholat. Kehidupan kita kalau mau bagus maka mintanya di sholat. Saya mau maaf Bapak Kepala Sekolah dengan Bapak Kapolsek Kota Komite yang berdiri di depan ini, yang dulunya berdoa sewaktu masih anak-anak. Ada doaku biasa waktu ku anak-anak. Saya meminta sepeda, puang mek kamas sepeda pada si bawaku. Setelah ada sepeda milo doa kisilala sempadangi puang melo nama lasilo macerama. Maka ada motor. Dan pada saat itu saya ingat sekali, melo kalau matasia oko derapendra jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Si bawa ke pengajiku si gandeng, dan pada saat itu begitu hujan deras. Dan saya meminta doa di belakang pengajiku, apa yang saya katakan, ya Allah, saya mau seperti penceramah yang lain yang tidak nahujani ketika pergi ceramah. Dan itu doanya dalam sholat yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inti dari segala ibadah tiada lain kecuali fokus sempajangi. Kalau kita temukan di luar sana peminta-minta yang tidak punya 2 kaki, yang tidak punya tangan, dia lari. Akan tetapi kita tidak pernah menemukan orang yang berjalan tanpa kepala. Dalam artian, walaupun banyak sedekata, kita berbakti kepada ibu dan bapak guruta, tapi ketika inti dari segala ibadah, kunci dari segala ibadah yang kita tidak lakukan, maka tidak kita akan nikmati surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini, setelah itu dilanjut dengan ayat subhanalladzi asra bi'abadihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dalam artian hikmahnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, mau sampaikan kepada kita Bapak Ibu, kalau mau khusyuk dan bagus sholatnya, maka mesti memulai dari masjid ke masjid. Yang dimaksud dari masjid ke masjid, mohon maaf, karena ini yang banyak salah artikan. Nah, artikan dari masjid ke masjid bukan seperti ini. Aja gamai angka kimas sempajal loro matu kuak Banyuwangi. Iale ko asara oko Kanarie. Napa yala si Magaribi oko Paladang. Napa matama ki Penrang yala isa. Mataru kilo kampok kutosulo yala subuh. Maka day beneta si bawa amma tapuletega ku palena dari masjid ke masjid. Tanero artinya apa bu? Tapi yang dimasuk dari masjid ke masjid ada sekalian. Kita cerita-cerita dengan teman tak, masuk waktunya duhur, kita ke musalla. Setelah itu kita ke musalla, sholat duhur, kembali ki. Masuk lagi waktunya asar, kita kembali lagi ke masjid sempajang. Itulah yang dimasuk dari masjid ke cerita, dari cerita ke masjid di belakang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah yang sering kita dengarkan, ahabbu biladi illallahi ila masajiduha. Bukankah termasuk tempat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah masjid? Bukankah tempat yang diberkahi oleh Allah adalah masjid? Makanya ini, ada adekku sekalian, yang masuk waktunya duhur, ketika ada panggilan, maka kita berangkat untuk ke masjid melaksanakan yang namanya sholat. Cuman mohon maaf, saya yakin guru agama yang hadir pada hari ini,
sudah mengajarkan kita tata cara sholat. Bagaimana baiknya sholat? Pertama, kulitnya sholat itu yang pertama mesti lepakan jaki paringarang. Ini kulitnya sholat. Karena saya mau maaf Bapak Ibu, pangkatona makupai pak, napa guru ni nasempe, napa guru ni nasemai, dekise makada tarika politiga, makada namoto di nasempaja tu aku makan jamu sipai. Ini ajaran salah ini pak. Kalau kita mau berbilang akhlakul karimah, akhlak yang baik itu Rasulullah. Tapi Rasulullah pun tetap sholat. Jadi kalau ada yang mengatakan namun di nasempaja tu makannya sipai, Nabi tetap sholat. Bahkan kalau dalam riwayat, kalau kita membuka dari sejarah Nabi, sampai sholat tahajudnya Nabi itu begitu lama. Cuma mesti dibedakan sholat tahajud dengan sholat duha. Karena ibu-ibu majelis taklim pernah tanya saya, Ustaz, liwa jawatana sempajat dua apa tanggapan nih pak? Maka ada kau si sapi ini. Maka ada keagak paling magampa bu, maka ada tahajud Ustaz, apa elemo? Si sapi. Kalau tahajud adalah tengah malam, sedangkan duha mesti dilaksanakan di waktu pagi. Jadi itu Nabi begitu lamanya sampai tahajudnya. Begitu lamanya sholat tahajudnya Rasulullah. Begitu lamanya sholatnya Rasulullah. Akan tetapi kita sebagai umatnya, detona me ipapada Nabi tapi kita hanya mengikuti Rasulullah. Karena beda tuh ipapadai, beda mengikuti. Contoh, kalau Nabi bilang ketua panitia nanti, Ustaz, papadai kamatua, kupuraki ceramah. Ya kun lupa-lupa ketua panitia, mesti toh harus lompa-lompa. Apa makanya papadai ka. Tapi kumakadai pakai ketua panitia Ustaz, acin rolai kamatu masua. Kalau pakai ketua panitia, lompa-lompa, aja nak lompa-lompa, yang pasti nama cindola ka mondrina. Sama yang kita lakukan. Kalau kita tidak mampu selama dengan Rasulullah sholatnya, maka cukup kita melaksanakan sholat tahajud di tengah malamnya. Kalau gerakan kita tidak sesempurna dengan Rasulullah, maka ketika kita melaksanakan sholat, itulah yang dimaksud ya cinulai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adik-adikku, satu mau praktek sholat yang saya ingin sampaikan. Di luar sana itu adik-adik, biasa kita lihat orang ketika bertakbir begitu sebentar saja, Allahu Akbar. Ada juga yang kita lihat yang agak-agak lama, Allahu Akbar. Ada yang bertakbir yang begitu sebentar saja, Allahu Akbar. Berarti orang seperti ini sudah memang menaniakan sholatnya, baru ia angkat takbir. Tapi yang agak-agak lama, Allahu Akbar, sementara ia ucapkan niatnya, sementara ia juga bertakbir hadis belakang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah itu ketika terlalu panjang dan dikasih spasi antara Allah dengan Akbar. Ini juga banyak. Allah Akbar, yang salah. Apalagi kalau anak-anak SMP Pak itu, saya mau maaf, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Kapolsek, umur SMP itu umur masa coba-coba. Itu umur masa coba-coba. Nah, lihat temannya merokok, motona coba-coba. Nah, lihat temannya bolos, motona coba-coba. Ada yang merokok di sini? Nggak ada. Jangan kidena. Adik-adikku yang laki-laki, mau maaf. Dengar baik-baik. Uang yang kita bawa ke sekolah itu, ada orang tua bapak tak selalu dompengi kasih. Uang yang kita bawa ke sekolah itu, yang kita belanjakan itu, ada seorang ibu yang menghutang-hutang di tetangganya, diakibatkan karena mau kena kasih sekolah. Dengan seenaknya kasih keluar itu uang, dengan seenaknya, dengan bolos, dengan seenaknya tidak masuk sekolah. Ini khusus laki-laki. Motor yang kita pakai itu ada bapak-bapak yang berdarah-darah kakinya sehingga kita bisa dibalikan motor. Mana ada anak SMP yang ini jarang Pak, walaupun ada, tapi kebanyakan secara umum anak SMP itu hanya dibalikan motor oleh orang tuanya. Nah ya Tony makukwe, ya topi nasa jago lena kubatai. Ini khusus laki-laki, khusus perempuan, untuk perempuan. Khusus perempuan,
Nggak usah maki dulu terlalu bergaya. Nah, apa itu namanya itu adik-adik yang dibeli mahal itu? Skincare. Berapa harganya itu skincare? 200. Mohon maaf sekali. Kita yang 200 berdata, mama tak berdata, berdapi, pamina pakai kasih. Mamata yang berpanas-panas di bawah terik matahari, mangasore sani, mangaswaga nih, yang begitu panas matahari. Tapi ada seorang anak yang seenaknya minta uang, tapi ketika tidak dibalikan, samana Pak Mel ogen payalinya. Dengar ada dekwa, mohon maaf, dengar ki bye-bye. Ada anak pesantren, sebelum ia masuk pesantren begitu nakal. Begitu nakal. Lepodangi amak KDB, disuruh lo kiri lo kanan. Sehingga bakade bapana, si bombakna harus dikasih masuk pesantren ini anaknya. Dan setelah itu ditanya, anak ini mengatakan, "Ma, ada namu pertama ke pesantren. Saya tidak mau pisah dengan ibu dan bapakku, tapi mamanya tetap kasih masuk pesantren." Apa pesan mamanya? Jangan pernah kembali ke rumah sebelum engkau menghafalkan Al-Quran kepadaku, sebelum engkau pintar ceramah. Jangan pernah kembali ke rumah. Anak ini ketika masuk pesantren terus menghafal Al-Quran, terus belajar ceramah, karena begitu rindu kepada ibu dan bapaknya. Bertahun-tahun tinggal di pesantren menghafal Al-Quran, bertahun-tahun belajar ceramah, dan ketika ia pintar ceramah dan menghafal Al-Quran, dan setelah itu ia dipanggil datang ke rumahnya, dan sebelum sampai di rumahnya ada sekalian, ia melihat bendera putih di depan rumahnya. Ia terus lari masuk dalam rumahnya, bertanya kepada bapaknya, "Pak, siapa yang meninggal?" Bapaknya Pak tidak bicara-bicara. Yang membuka kain kafan dan yang telah meninggal dunia adalah ibunda tercintanya. Apa Nabi bilang ini anak pesantren? "Ibu, bangun ibu, mau menghafal Al-Quran di depan tak? Ibu, bangun ibu, mau ceramah di depan tak?" Dan penyesalan itu terjadi sewaktu umur di SMP. Maka adik-adikku sekalian, tidak selamanya kita hadir di SMP 2 ini. Tapi suatu saat nantinya mesti kita akan tinggalkan SMP 2 ini. Jadikan kenangan-kenangan yang terbaik di SMP 2 ini. Jadikan kenangan-kenangan terbaik bahwasanya saya pernah belajar di SMP 2 pas sengara kami namakannya Mutarangi Lori Gurumu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, banyak hal yang saya ingin sampaikan akan tetapi waktu yang membatasi kita. Dan ini menjadi motivasi saya bicara-bicara tadi dengan Bapak Kepala Sekolah. Ternyata salah satu anggota dewan kita di Kabupaten Pinrang yang peraih suara terbanyak itu Andri Mulyadi, ternyata alumni SMP 2. Ini motivasi ini. Jadi adik-adikku yang duduk di bawah ini bisa jadi nantinya ke depan ada yang jadi anggota dewan juga. Bisa jadi yang duduk di bawah ini ada menjadi polisi, ada yang menjadi tentara. Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Ketika Allah berkehendak sesuatu, maka tidak ada yang mampu menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau kenakalanta yang dikenal di SMP 2 ini, alangkah ruginya orang tua tak kasih sekolah ki. Nah kadana we, angka tu biasa anu aja mu tapui. Nah iya na tu anak-anak nalupaki mana pagarre. Tapi yang kita mau kenal termasuk Andri Mulyadi ini, alumni di sini dan menjadi anggota dewan di Kabupaten Pinrang di belakang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi motivasi untuk kita. Maka oleh-oleh yang terakhir yang saya ingin sampaikan kepada anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, saya berdiri bukan karena banyaknya uangnya orang tuaku. Andaikan saya sekolah karena banyaknya uangnya orang tuaku, mungkin saya orang yang paling terbelakang sekolah sampai meraih gelar S2. Tapi ada amalan yang diberikan oleh guru kami waktu pesantren dulu. Yang pertama, apa Nabi bilang guru tak? Nah, dimanapun engkau menuntut ilmu, baca ini. Yang pertama, ya alim. Yang kedua, ya razak. Ya alim, Allah memiliki ilmu pengetahuan. Kalau Allah yang memberikan pengetahuan kepada kita, maka tidak ada akan habisnya. Pelajaran di sekolah akan ada habisnya. Bukankah Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Imam Syafi'i, ketika gurunya memberikan pembelajaran, habis ilmunya gurunya, sampai ia berangkat terus mencari ilmu. Tapi yang tidak ada habisnya dan batasnya ilmunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bilang guruku dulu, nah,
dimanapun kau belajar nantinya, setiap mau belajar, setiap sudah belajar, baca ini, Ya Alim, Ya Razak. Minta kepada Allah, Ya Alim, engkau memiliki ilmu pengetahuannya Allah. Ya Razak, ada kedua orang tuaku yang berjuang mati-matian mencarikan rezeki kepadaku, Ya Allah. Maka murahkan, mudahkanlah rezekinya kedua orang tuaku. Ya Alim, Ya Razak, Ya Alim, Ya Razak. Khusus laki-laki dulu. Adik-adik yang laki-laki dulu, ikuti kak, hafal ini ya, yang laki-laki. Ya Alim, ulangi dulu. Ya Alim, Ya Razak, Ya Alim, Ya Razak. Yang perempuan, Ya Alim, Ya Razak, Ya Alim, Ya Razak. Yang laki-lakinya satu orang yang sudah hafal langsung naik ke sini. Satu orang langsung naik. Yang perempuan yang sudah hafal langsung naik satu orang. Ayo naik. Yang sudah hafal, ya naik. Masya Allah. Yang perempuan satu orang yang sudah hafal. Ayo silakan langsung. Ya. Ya, namanya Muhammad Farid. Kita Kansa Kalisa. Muhammad Farid dengan Kansa Kalisa. Muhammad Farid, cita-citamu jadi apa? Masya Allah. Mari kita aminkan Bapak Ibu sekalian. Amin. Yang di bawah ini mohon maaf. Yang modalnya banyak bicara, yang biasa bully, yang biasa pandang enteng Muhammad Farid, besok-besok berbaret merah masuk di SMP 2. Muhammad Farid, jangan pernah lupakan SMP 2 nah. Maupun apa cita-citamu besok masuk di SMP 2. Kan Salisa apa cita-citanya? Dokter. Alhamdulillah. Dokter umum, dokter hewan atau dokter apa? Dokter umum. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kedua alumni nantinya ini tercapai cita-citanya. Satu tentara, satu dokter. Amin ya rabbal alamin. Sudah hafal tadi itu Farid. Ya Alim, Ya Razak, Ya Alim, Ya Razak. Ya Alim, Ya Razak. Ya Alim, Ya Razak. Ya, Masya Allah. Dapat hadiah. Salisa sudah hafal tadi? Sudah hafal? Ya. Sebelum kita hafal, siapa namanya Bapak Kepala Sekolah tak? Pak Omar Rais, suasa dia mau hafal. Karena ada sekolah Pak Jami sebut namanya itu sekolah. Bilang siapa namanya guru matematika tak? Kakak bolos sih. Sudah hafal tadi itu? Silakan hafal. Ya Alim, Ya Razak. Ya Alim, Ya Razak. Ya, Masya Allah, dapat hadiah juga kan Salisa. Hadiahnya kan Salisa ini berbeda. Ini hadiahnya. Ya, silakan. Ya, silakan dulu masing-masing. Ya. Iya nanti kemodalan mutulik dora. Jadi ini dimulai oleh Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau maaf dampaikan ke Raja Bapak Ibu sekalian. Saya biasa berpesan kepada Bapak Kepala Sekolah atau setiap sekolah yang undang saya, Pak. Saya mau maaf. Saya biasa berpesan, kalau saya diundang masuk sekolah, tidak usah dipikir, siagar yaling Ustaz Lukman, siagar yaling Ustaz Lukman. Tidak usah. Ini saya punya orang tua Pak di Abanuang, saya sering masuk di Abanuang Tasya. Saya sampaikan di Abanuang. Jadi tidak usah dipikir itu balang siagar yaling, si apa yaling, tidak usah. Yang pastinya kita berbagi ilmu kepada adik-adik sekalian, berbagi ilmu di sekolah. Karena tidak mungkin saya berdiri ceramah kalau bukan pernah dididik di tingkat sekolah di belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan adik-adik sekalian, khususnya Bapak Ibu guru yang hadir, tugas tak hanya mengajar, tapi persoalan suksesnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas tak
hanya ikhlas mengajar. Saya tidak menggurui Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini. Tapi sebelum engkau berangkat sekolah, maka niatkan ikhlas tak. Doakan seluruh siswa yang kita mau ajar. Karena tugas tak masuk kelas hanya memberikan pembelajaran, hanya mengajar. Tapi persoalan suksesnya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh siswa tak SMP 2 Mati Rosompa ini menjadi wadah sekolah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan hidayah. Walaupun di sekolah tak ini, siswa dan siswa tak ini ada yang berbeda-beda otaknya. Angka memang tu siswa pak lecala-cala picet de napamenga. Angka to le garra-garra pinapamenga. Angka to le pabulak kami mata napamenga. Tapi yang matoje makupe ananae le pabulak kami mata napodaki si makada. Kenapa mata guru? Padahal ini mau maaf. Adik-adikku sekaliannya, saya berpesan kepada kita, saya tidak mau didik seperti pesantren. Tapi inilah didikan kami di pesantren Patobo. Jadi itu namun maaf. Kalau kita dapat guru tadi jalan, sementara naik motor, isin ki baru kita lewati. Ada sih mufamil rengi gurumu. Engkau tahu ngeng, mapala ki pak. Mulai gak pale gurumu miaku mapala. Tapi ingat, mulai hari ini adekku, kalau kita dapat guru tadi jalan naik motor, isin ki baru kita mau lewat. Itu. Yang kedua, kalau guru tak sementara naik motor dan kita ada di pekarangan sekolah, hentikan sejenak jalan tak, maka biarkan guru tak lewat. Ini mau maaf. Apa samanan kama kupai pae sekolah SMP ne jadi Indo aja na guru na demo panamanya. Jadi khusus perempuannya juga saya mau maaf. Jadi setiap guru tak lewat, guru tak mau jalan di depan tak, hentikan sejenak gerakan tak, biarkan guru tak lewat dulu. Termasuk ketika kita ketemu di luar. Walaupun tamat nanti di SMP, tamat makin di SMP 2, jangan pernah mengatakan mantan guru Piero, karena tidak ada istilah mantan guru, tapi guru tak selamanya. Saya kira seperti itu, banyak hal yang saya sampaikan, akan tetapi waktu yang membatas kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini dapat dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minallahi musta'an wal tiklan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.